Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Azalea Sakina Sutandi. Saya berasal dari kelas 1010. Pada kesempatan kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok 4 ekonomi akan memenuhi tugas mewawancarai seorang pengguna bank. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Di sini ada Hasna, ada Naura, Asri, Azi, dan juga Restu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai seorang nasabah BNI yang katanya sudah menggunakan produk BNI selama kurang lebih 5 tahun. Wah, cukup lama juga ya teman-teman semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke sesi wawancara. Yuk ikutin! Baik, di sini saya tengah bersama seorang nasabah BNI tersebut. Mungkin langsung saja perkenalan dulu ya Kak, nama, usia, dan pekerjaannya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelia. Usia saya saat ini 22 tahun dan saat ini saya sedang menjadi mahasiswa. Oke, Kak, di sini saya punya beberapa pertanyaan untuk diwawancara. Apakah Kakak berkenan? Iya, baik. Langsung saja Kak, ke pertanyaan pertama. Apakah Kakak pernah menggunakan produk bank? Ya, khususnya produk Bank BNI. Mungkin Kakak bisa jelasin gimana cara Kakak dapat memiliki produk bank tersebut? Oke, mungkin di sini aku mau jelasin tentang dua produk bank yang selama ini dipakai ya. Yang pertama itu ada tabungan, yang biasa ya itu rekening, buka rekening, dan yang satu lagi ada e-money atau namanya tap cash kalau di BNI. Ini mau diperlihatkan ya. Yang ini untuk kartu debit tabungan, yang ini untuk tap cashnya yang kebetulan terintegrasi dengan kampus, jadi ini sebagai kartu tanda mahasiswa juga, tapi bisa dipakai di belakangnya ada logo BNI. Nah, waktu itu cara mendapatkannya itu datang langsung ke kantor BNI cabang terdekat untuk yang ini ya, untuk yang kartu debit, lalu bilang ke satpamnya dulu itu mau buka rekening gitu. Nanti satpamnya nanya untuk keperluan apa dan apakah sudah punya KTP atau belum gitu. Nah, kalau misalkan sudah punya KTP, ada beberapa tabungan yang bisa dipilih. Nah, kalau aku waktu itu memilihnya tabungan Taplus Muda. Nah, kalau misalkan yang e-money ini atau namanya tap cash ini karena datangnya bersamaan dengan kartu tanda mahasiswa atau KTM, jadi langsung dari kampus gitu. Tapi kalau misalkan untuk umum bisa dibeli di minimarket atau di online. Oh, baik. Mungkin Kakak juga bisa jelasin manfaat produk tersebut apa sih di kehidupan Kakak? Oke, yang paling kerasa banget ya. Jadi seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita punya rekening bank itu kan biasanya untuk menabung ya, bukan hanya untuk menabung tapi bisa juga untuk transfer ke teman atau ke siapapun gitu yang kita butuh transfer uang. Lalu juga sekarang karena sudah ada fitur m-banking, hampir semua bank ya udah punya m-banking juga, itu bisa top up e-wallet seperti GoPay, ShopeePay, dan lain-lain seperti itu. Bisa juga untuk bayar listrik atau bayar BPJS dan kris yang paling utama, karena kalau kita jajan kan sekarang udah sering pakai kris ya. Nah, kalau misalkan untuk yang kartu e-money ini atau tap cash, seperti yang kita tahu ya, pada umumnya kan dulu disebutnya e-tol ya. Jadi kalau dulu tuh biasanya untuk tap bayar tol aja, tapi sekarang parkir udah bisa, dan ternyata di Indomaret ataupun di Alfamart juga bisa kalau mesin EDC-nya ada gitu, jadi bisa buat belanja juga. Oh, baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Kakak bisa nggak sih sebutin kelebihan produk bank yang Kakak gunakan dibandingkan dengan produk bank yang lain yang memiliki fungsi yang sama? Kira-kira bisa nggak? Oke, mungkin ada ya beberapa. Kalau dari yang tabungan dulu ya, yang tabungan itu kan jenis Taplus Muda ya, jadi ada di BNI sendiri ada beberapa jenis tabungan, aku lupa namanya apa, tapi Taplus Muda ini adalah khusus untuk anak muda gitu ya istilahnya, dari umur 17 sampai sekian tahun gitu. Dan karena dikhususkan untuk anak muda dan kebanyakannya masih mahasiswa gitu ya, belum bekerja, jadi
untuk biaya adminnya sendiri hanya 5.000 per bulan. Kalau misalkan yang lain yang saya tahu itu biasanya 10.000 sampai 12.000 gitu, kan lumayan jauh ya. Jadi untuk potongan 5.000 per bulan terjangkau banget gitu buat mahasiswa. Nah, lalu selain daripada biaya admin yang murah, saat membuka rekening juga itu minimal setoran awalnya hanya 100.000. Kalau yang lain tuh bisa di atas itu, bahkan ada yang sampai 500.000 gitu, jadi sangat terjangkau. Dan yang paling penting itu saldo bisa sampai 0. Ya, karena kalau di bank lain itu biasanya ada minimal saldo mungkin 50.000 atau 100.000 dan sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan BNI Tab Plus Muda ini bisa sampai 0 rupiah, bisa ditarik semua gitu. Dan kalau misalkan yang e-money ini Top Cash, kelebihannya mungkin bisa top up mulai dari 10.000 aja. Kalau misalkan e-money dari bank lain itu biasanya minimal 50.000. Saya kurang tahu yang merek apa aja gitu, tapi kalau untuk Tap Cash ini bisa 10.000 dan diisinya bisa dari m-banking langsung, bisa juga ke Indomaret atau tempat-tempat lainnya yang membuka gitu, gerai lainnya. Dan praktis aja sih, kalau e-money ini kan bisa dipakai buat siapa aja gitu, nggak usah pakai password dan lain-lain gitu. Oke. Tadi ternyata banyak banget ya Kak kelebihannya dibanding produk bank yang lain. Nah, tadi kan kelebihan yang ditanyakan. Sekarang aku pengen nanya, kira-kira ada kekurangan nggak sih dari produk bank yang Kakak gunakan dibanding dengan produk bank yang lain dengan memiliki fungsi yang sama? Oke. Kalau untuk tabungannya, so far sebenarnya nggak ada yang berasa kekurangan banget gitu ya, karena lebih ke rasa benefitnya gitu. Tapi untuk Tab Plus Muda ini minus buku tabungan. Jadi ya sebetulnya itu bukan yang penting-penting banget gitu ya, karena kan sekarang sudah ada m-bankingnya dan juga nanti riwayat transaksi setiap bulan itu dikirim ke email. Tapi mungkin kalau masih ingin konvensional kan biar kelihatan gitu tabungan ada berapa itu pakai buku tabungan. Tapi di sini nggak ada. Terus kadang-kadang m-bankingnya itu sering maintenance dan sering minta update. Mungkin itu kekurangannya ya dari BNI sendiri. Kalau misalkan untuk ini Tap Cash e-money, kekurangannya ini top up-nya kurang fleksibel, tempat top up-nya, karena kebanyakan kadang ada Indomaret yang tidak punya mesin EDC-nya gitu, atau mungkin sedang error atau apa gitu, dan lebih banyak lagi Alfamart yang tidak menerima gitu, jadi terbatas untuk top up-nya. Oh ya, dan satu lagi, ketika top up lewat m-banking kan itu di m-banking dan di-tap-kan ke HP seperti ini dengan fitur NFC, itu harus diaktifasi dulu ke ATM terdekat. Jadi kan kurang praktis ya kalau misalkan kita lagi di perjalanan buru-buru, apalagi kalau di tengah tol gitu, di tengah jalan tol harus cari ATM terdekat dulu. Oke, mungkin dari yang Kakak jelaskan ternyata ada kekurangan dan ada kelebihannya juga ya Kak. Iya, betul. Jadi mungkin kesimpulannya setiap produk bank itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Iya. Karena ya mungkin tidak ada yang sempurna ya di dunia ini Kak. Iya, disesuaikan aja Betul. sama kebutuhannya. Disesuaikan aja. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya ya Kak. Terima kasih karena sudah diwawancara. Jawaban Kakak sangat membantu untuk mungkin masyarakat yang ingin tahu tentang BNI, dan teman-teman kelompok saya juga jadi terjawab pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama.